Ya, oke. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, ini bimbingan ya. Nanti intens setiap minggu ya, mulai minggu ini ya. Karena minggu kemarin saya sangat repot sekali ya untuk beberapa hal. Jadi tugas akhir Anda ini kemarin sudah dapat penjelasan ya dari Bu Vesa ya, bahwa tugas akhir Anda ini boleh menghasilkan prototipe ya, boleh menghasilkan suatu luaran dalam bentuk itu produk ya. Yang produk itu katakanlah dalam tahapan prototype ya, artinya tahapan rancangan awal ya. Tahapan rancangan awal itu nanti saya kepingin Anda tunjukkan kepada saya ya, dan juga yang lebih penting adalah topiknya ya. Topik Anda apa hari ini? Topiknya tugas akhir Anda dimulai dari William apa? Eh, saya masih mau konsultasi soal judul sih, Pak. Oh, judul ya, oke oke silakan ya. Nanti apa judulnya? Judul punya saya penerapan algoritma K-means dan decision tree dalam Hmm. menentukan siswa berprestasi di SDS Kartika 6 berdasarkan nilai akademik, Pak. Oke, very good ya. Itu pakai web apa web base apa application base? Apps base. Jadi ntar algoritma K-means sama decision tree-nya itu menggunakan Google Colab, Pak. Jadi Oke, bagus. datanya diolah menggunakan Oke. Google Colab Ya, gitu, Pak. bagus bagus sekali, bagus. Ya, itu udah oke, nggak ada masalah ya. Baik, Pak. Tinggal Anda nanti menjabarkan algoritmanya dulu, ya, algoritmanya, ya, algoritmanya harus dirancang, ya. Nah, algoritma itu dirancang berdasarkan kepada referensi yang Anda gunakan, ya. Ada Baik, Pak. improvement, improvement dari algoritma yang Anda jadikan referensi, dari referensi paper yang Anda gunakan, gitu ya, Nandia ya. Baik, Pak. William, apa mau dikonsultasikan? Silakan. Kalau saya rancang bangun sistem informasi pengajuan simpan pinjam gitu, Pak. Oke, metodenya apa? Metodenya. Nah, itu saya masih kurang tahu, Pak. Nah, oke. Berarti gini, simpan pinjam itu kan ada proses bisnis yang ada di situ. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, proses bisnis yang harus Anda propose itu berbasis kepada analisa proses bisnis yang aktual yang ada di situ. Nah, simpan pinjam ini harus Anda buat suatu suatu proses ya. Bagaimana proses simpan pinjam yang berlaku saat ini di sana dijadikan di tempat studi Anda ya. Itu Anda verifikasi identifikasi, verifikasi menjadi suatu proses yang baku, proses yang standar. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan proses yang baku standar, ya, mengenai proses peminjaman simpan uang, ya, simpan pinjam, berarti Anda sudah dapat yang namanya usulan metode yang nanti diusulkan, ya. Boleh menggunakan metode itu akuntansi yang sederhana, ya, yaitu kan debit kredit, ya, debit dan kredit dan juga installment, betul nggak? Pencicilan, betul. Betul nggak Iya, kira-kira? betul, Pak. Ya. Nah, itu Anda propose cari paper-paper yang membahas masalah itu, dia pakai metode apa? Ya. Katakanlah dengan metode ya pencatatan keuangan berbasis akuntansi, boleh, ya. Jadi yang lebih penting adalah algoritma yang Anda propose itu memberikan solusi kepada efektivitas dan efisiensi proses, ya, pengajuan itu kredit, pencairan kredit, pencicilan kredit, ya. Kalau ada kredit telat kredit, ya, itu bagaimana, ya? Itu Anda rancang segera, ya, William, ya. Halo. Oh iya, oke, Pak. Oh, kalau kayak Ya, gini gimana, Pak? Kalau saya sih udah dapat tempatnya, cuma dapat tempatnya itu dia masih manual gitu, Pak. ya nggak apa-apa, Masih nggak apa-apa. nulis-nulis gitu di jurnal-jurnal gitu. Jadi saya mau Ya, bikin ke komputerisasinya gitu, Pak. boleh, ya, boleh sekali, ya. Yang penting Anda identifikasi dulu prosesnya di sana seperti apa. Orang mengajukan kredit itu kan ada formnya, ya. Berarti kan itu Oh, terkait kayak dengan database. Kemudian proses pengajuan approval kredit ini sampai seperti apa, ya. Mulai dari pengajuannya, studi apa itu kelayakannya, gitu kan. Syarat-syarat yang dipenuhinya apa, kemudian baru apa tuh proses persetujuan kreditnya. Nah, itu harus Anda buat ya, harus buat dulu ya. Halo. seperti flowchart gitu, Pak.
Iya, betul ya. Oke. Jadi dibuat ya detail ya. Jadi cara paling mudah itu adalah Anda bikin model proses bisnis pengajuan dan persetujuan kredit. Ya, gitu ya. Setelah itu Anda replika menjadi satu algoritma ya, gitu. Oke, Pak. Oke ya. Kemudian jadikan desain web ya, seperti itu. Kan template-template web seperti ini kan banyak sekali tuh ya terkait masalah kayak gini ya. Iya, Pak. Oke, jadi mindset kita di dalam mengerjakan tugas akhir ini adalah menerapkan ya, menerapkan tentang metode informatika yang kita pelajari ya untuk diterapkan menjadi suatu prototype ya. Itu mindsetnya. Karena itu saudara-saudara, Anda harus ya kan melakukan studi di lapangan ya terkait dengan penerapannya, juga studi referensi ilmiahnya supaya Anda dapat gambaran jelas mau mengerjakan yang mana ini ya, mengerjakannya ya. Kalau Anda mengerjakan holistik, tentu Anda nggak cukup waktu ya. Anda paling mengerjakan dalam satu alur proses ya yang spesifik. Nah, alur proses yang spesifik ini saudara-saudara menjadi suatu keterbaruan di dalam penerapannya. Misalkan ya kan pengajuan metode pengajuan berdasarkan studi kelayakan ya, persetujuan kredit berdasarkan studi kelayakan, atau juga DSS seperti miliknya Nanda ya, menjadi satu decision support system berdasarkan 3 kriteria. Nah, itu boleh. Jadi Anda memberikan persetujuan kredit berdasarkan seleksi kriteria. Nah, itu juga metode, William. Paham maksudnya? Iya, Pak. Nah, seperti itu contohnya. Jadi nggak terlalu sulit ya. Jadi apa yang Anda kerjakan itu sebetulnya adalah mengerjakan proses yang kompleks, tapi fokus kepada satu proses yang itu Anda improve. Ya, Anda kembangkan, Anda improve. Begitu maksudnya. Ya. Halo. Halo. Iya, Pak. Oke. Minggu depan bisa nggak kita apa itu progres ke sampai ke ini ya, ke apa itu, ke rancangan algoritma. Itu udah pembuatan proposal bukan, Pak? Iya, ya proposal. Ya. Bisa kira-kira? Kalau untuk sekarang saya bisa ini nggak, Pak? Share screen Ya, udah boleh ada boleh. sedikit Silakan. sih, Ya, silakan. Ya. baru sedikit sih, Pak. Ya, silakan. Nah, sudah muncul, Pak. Ya, oke. Ya, Pak. Ini, Pak. Ya, oke, bagus. Ya, bagus sekali. Ya, bagus. Ini kan ini Ya, halaman bagus. pengasahan, Pak. Hmm. Nanti untuk ini gimana, Pak? Nama pembimbing satu apa penguji, Pak, ini, Pak? Ya, ya, itu nanti dulu aja. Oke, Pak. Ini kata pengantar, Pak. Ya, oke. Oke, bagus. Ini bagus sekali Ini udah terjadi ini. ini Ya, abstrak abstrak belum, Pak? ya, abstrak ya. Belum. Abstrak itu apa? Abstrak itu sebuah kesimpulan yang dari latar belakang masalah, dari apa sampai hasilnya, Pak. Ya, Tapi belum abstrak kan. itu deskripsi singkat ya. Deskripsi singkat apa yang Anda kerjakan ya, meliputi masalahnya apa, metodenya apa, ya, kegunaannya Ya, apa, manfaatnya bagaimana, ya, baik, atau Pak. outcome ya. Kemudian Sudah, Pak. sampai kepada hasil dan pengujian dan Pengujian. kesimpulan secara singkat gitu ya. Ya, baik, Pak. Oke, lanjut. Ini ada verisi, ini gambar, belum Ya, ada, Pak. Ini bab pendahuluan bagaimana, Pak? oke, bagus. Ya, oke, bagus. Ini rumusan masalahnya, Pak. Oke, bagus ya. Ini Pak Pinter ini Nandia ya. Masalah itu berarti Anda apa yang dimunculkan ini? Masalahnya yang menggunakan apa menentukan siswa berprestasi menggunakan key means dan decision tree, Pak. Oke ya.
Ini ruang lingkup. Masalah ini, Heeh. deskripsi masalah itu apa sebetulnya? Jadi masalah yang muncul di tempat tersebut, Pak. Masalah itu adalah gap, ketimpangan, ya, ketimpangan antara ya apa itu eh, hasil yang diharapkan dengan apa yang terjadi di lapangan, ya. Apa yang terjadi itu ada ketimpangan. Ketimpangannya apa ini? Akurasi, ya kan? Udah benar ini Anda. Adanya ketidakakurasian dalam Iya, Pak. penerapan algoritma Kemis dan D3 ini. Betul kan? Iya, Pak. Desyentri. Nah, itu kalau mau kita perdalam lagi, kenapa kok nggak akurat? Nah, itulah masalah sebetulnya, ya. Gitu. Iya, Jadi masalahnya adalah tingkat keakurasian akibat dari penerapan algoritma Kemis dan Kitri yang kurang tepat, ya. Ada yang salah di dalam apa itu implementasinya atau ada yang kurang, gitu ya. Gitu. iya. Jadi Anda masalahnya adalah akurasi, ya. Kenapa kok nggak akurat? Nah, itu aja sebetulnya satu masalahnya, ya. Ditambahkan lagi secara detail, ya, secara detail penjelasan mengenai kenapa kok nggak akurat, ya. Gitu. Iya, Pak. Oke, bagus, ya, lanjut. Ini ruang lingkupnya, Pak. Ya, bagus. Oke, lanjut. Itu tujuan, Ya. manfaat. Ya, oke, lanjut. Ini baru landasan teori sih, Pak. Belum itu. Ya, oke, lanjut. Ini desyentri, Ya, oke, lanjut. Google Colab, Pak. Ya, oke, bagus. Ya, bagus. Cara kerja Google Collapse ya. Oke. Ya. Terus metodologi penelitian, Pak. Oke, bagus. Ya. Ini jenis. Jadi saya menggunakan metode kuantitatif, Pak. Ya, oke. Oke, lanjut. Lalu ada teknik pengumpulan data atau populasi dan sampel, Pak. Ya, ya. Jumlah populasi itu 25 ya, jangan 18 ya. Oh, harus 25 Ya, begitu, Pak. Tapi kebetulan di kelas 6 di SDS itu hanya 18, Pak. 14 ya, sudah Iya, berarti supaya itu representatif ya. Gitu ya. iya, Ya, nggak apa-apa ya, tapi itu diberikan penjelasan ya kenapa kok 18 ya. baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Oke, bagus. Lalu operasional Ya, variabel. bagus. Ini teknik pengumpulan datanya, Pak. Ya, oke. Ya. Oke, bagus, lanjut. Teknik pengolahan analisis data. Oke, bagus. Sama lokasi, kalau lokasi begini benar apa salah, Pak? Oke, nggak ada masalah itu, nggak ada masalah ya. Apa salah? Kalau sama jadwalnya begini berarti Ya, kalau 4 ini berarti 4 bulan penelitian itu kira-kira masuk akal nggak, Pak? ya masuk akal sekali. Ya. Baru sampai sini aja sih, Pak. Oke, bagus. Ya, Nah, bagus sekali. kalau izin, Pak, mau nanya kalau yang analisa ini diimplementasi itu apa ya, Pak? Jadi penerapan algoritma itu, Oh, penerapan algoritma. ya, penerapan algoritma itu, ya. Baik, Pak. Oke, itu udah bagus ya. Tinggal diterapkan ya algoritmanya ya, sama desainnya Iya, ya. Ya, baik, Pak. oke, itu udah bagus ya. Oke. Iya, Pak. Gini, minggu depan kita akan ketemu lagi. Berarti progresnya udah bagus ya, Nandia ya. Baik, Tinggal Pak. dilakukan ya. Tinggal si William, ya William ya segera ya dilakukan seperti siapa itu Nandia, ya William, Oke, Pak. ya. Jadi Anda fokus saja pada satu metode kan. Kalau tadi kan Nandia menemukan ada ketidakakurasian. Nah, kira-kira Anda apa yang mau masalah dimunculkan? Itu kan ada proses bisnis manual, itu Anda pelajari apa kelemahannya. Ya, kelemahan daripada itu proses pengajuan dan penentuan kredit ya atau simpan pinjam ya. Gitu, Williams ya. Ya, Pak. Oke, ya, saudara-saudara, nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Nanti akan saya berikan uraian di LMS ya mengenai apa itu masalah itu apa, tujuan atau apa gitu ya. Supaya Anda Baik, lebih terarah ya. baik, Nah, Pak. oke, terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan. Selamat siang ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ucup. ya sama-sama Nandia sama William.